Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini saya ingin mengangkat satu wawasan tentang sunnah Rasul. Pengertiannya itu apa gitu. Dan kaitannya dengan ayat seperti apa gitu. Soalnya frasa sunnah Rasul ini sebenarnya sih bukan baru akhir-akhir ini. Sejak lama sudah. Kan ada ingkar sunnah, ya kan? Ada kan ingkar sunnah. Itu berpangkal pada pengertian-pengertian atau frase atau kata atau kalimat yang tidak ada dalam Al-Quran gitu. Tetapi adanya di dalam hadis-hadis misalnya. Perkataan-perkataan ulama gitu. Nah, itu dianggap sesat dengan satu alasan hanya berdasarkan ketiadaan frasa itu di dalam Al-Quran. Jadi karena frasa itu tidak ada dalam Al-Quran, maka dijustifikasi sebagai hal yang sesat ya. Karena itu bukan perkataan Allah, bukan kalamullah gitu. Dasarnya itu aja. Dasarnya itu karena nggak ada gitu. Ya. Nah, di sini perlu kita sampaikan bahwa jika kita ingin membantah atau menegasi suatu argumentasi, hendaknya itu objek yang mau kita bantah atau yang mau kita negasikan itu harus diurai juga gitu, sebagai perbandingan gitu. Misalnya kita mau membantah istilah dinul Islam gitu. Dinul Islamnya itu harus dijelaskan dulu gitu. Dan setelah dijelaskan baru argumentasi yang menegasinya dijelaskan juga. Nanti kan kelihatan perbandingannya. Baru di situ terlihat objektif atau tidak. Itu pertama. Kedua, dalam membuat satu argumentasi itu harus yang bersifat memenuhi ruang lingkup. Jadi tidak lebih, tidak kurang sesuai dengan ruang lingkup kata atau frasa atau kalimat yang ingin kita negasikan gitu. Jangan kita berargumentasi panjang lebar dengan modifikasi definisi segala macam, tetapi sama sekali tidak menggambarkan misalnya sunnah Rasul itu sesat gitu. Dia hanya menggambarkan itulah, karena itu tidak ada dalam Al-Quran, maka itu sesat gitu. Itu namanya bukan merepresentasikan objek yang mau kita negasikan, objek yang mau kita bantah gitu. Bisa ditangkap ya, maksudnya itu mau ngebantah satu istilah, misalnya seperti kemarin Jibalun. Jibalun itu gunung. Kita mau bantah Jibalun itu bukan gunung, misalnya pasir gitu. Jibalunnya dipecah dulu, dijelaskan dulu secara ruang lingkup gitu. Baru nanti dibandingkan Jibalun itu sama dengan pasir, secara ruang lingkup juga kita menjelaskannya itu. Baru nanti dibandingkan. Itu caranya. Saya lihat kemarin di video yang di-share ke saya itu sebagai argumentasi atau negasi dari perkataan atau frasa sunnah Rasul. Setelah saya lihat tuh hanya definisi-definisi modifikasi ya. Kayak misalnya bahasa itu adalah lambang bunyi yang arbiter segala macam itu. Ditambahin bahasa sesat adalah gitu. Jadi kalau sesat kan dalam bahasa Indonesia itu kan artinya salah jalan, salah cara. Itu digabung, dimodifikasi dengan definisi bahasa. Jadi bahasa sesat adalah segini-gini nih. Oke, satu poin. Tapi belum merepresentasikan atau belum menggambarkan atau mewakili bahwa sunnah Rasul itu sesat gitu. Belum bisa dikatakan itu merepresentasikan gitu. Baru definisi begitu. Panjang, lebar, ada mungkin ribuan kata itu. Saya lihat sampai ke bawah itu nggak ada poin-poin yang menguraikan atau menggambarkan atau merepresentasikan bahwa sunnah Rasul itu sesat. Ayatnya semua dikemukakan sama dia. Ayatnya pun saya lihat tidak merepresentasikan bahwa sunnah Rasul itu sesat gitu. Tidak ada ayat-ayat yang disebutkan. Iya, nggak ada satupun ayat yang merepresentasikan bahwa frasa sunnah Rasul itu sesat. Nah itu kan kalau ngomong panjang lebar tetapi tidak mewakili objek yang akan dibahas, itu namanya omong kosong. Bener nggak? Iya.
Ya kayak kita mau ngomongin motor, ya kita harus bahas dong motor itu terdiri dari apa, ya kan? Jadi penjelasan kita itu merepresentasikan tentang motor, kan begitu. Ini ngomong panjang lebar, bukan tentang motor, tapi merepresentasikan motor tuh nggak ada di rumah saya. Tapi karena motor tuh nggak ada di rumah saya, motor itu sesat. Ya kan konyol kayak gitu. Jadi kalau mau bikin argumentasi itu hendaknya sesingkat mungkin, tetapi sudah cukup ya, sudah cukup menggambarkan atau merepresentasikan atau mewakili pengertian yang akan dibantah itu gitu. Ini contoh ya, frase sunnah Rasul. Jadi sekalian saya tulis semuanya ya, yang mau kita bahas ini. Ini kan dipertentangkan sebenarnya oleh mereka, yaitu frasa sunnatur rasuli dengan uswatun hasanah. Seharusnya kalau mau ngebantah, mau ngenegasi ini dipecah dulu gitu. Sunnatun itu apa? Kalau di kamus itu perilaku, berarti bicara tentang bil arkan ya. Dalam pernyataan lain ada bil arkan. Arkan itu anggota badan secara fisik ya. Tapi yang dilihat tuh perilakunya gitu. Itulah sunnatun. Di arti lain dalam kamus Munawir juga ada syariat. Kalau yang arti-arti lain tuh nggak jauh-jauh beda lah. Bisa dibilang malah sama itu. Yang berhubungan dengan bil arkan semua. Perilaku, perbuatan gitu. Yang beda itu yang syariat atau ketetapan gitu. Itu pun masih bisa dipakai nanti. Tapi banyak ayatnya gitu. Nah, kita di sini ambil sebisa mungkin argumentasi atau wawasan atau penjelasan yang bisa merepresentasikan dua yang dijadikan pertentangan ini, sunnatur rasul dan uswatun hasanah. Kalau mereka kan mempertentangkannya kan sunnatur rasul itu dengan uswatun hasanah. Kalimatnya nggak lengkap. Sekarang kalau kita lihat sunnatur rasul itu bentuk majemuk. Ya kan? Sunnatu perilaku atau peri kehidupan. Rasul kalau secara bahasa kan utusan gitu. Tapi nanti kita bandingkan dengan ini ya, bawah ini. Fi rasulillahi uswatun hasanah. Ini surat Al-Ahzab ya, potongan, kopelan. Potongan itu kopelan. Lengkapnya kan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Di kopel atau dipotong sisanya itu masih tidak bermasalah karena dia kaidahnya masih sesuai dengan kaidah tata bahasa Al-Qur'an. Tapi kalau motongnya di fi-nya dihilangin gitu, kasrohnya ini kan nggak ada yang menyebabkan. Kalau dia fi Rasulullah SAW tuh dia sudah menjadi ini frasa apa kata apa kalimat? Kalimat. Kalimat itu terdiri dari jenis-jenisnya ada 3, kalimat kata kerja, kalimat kata benda, kalimat campuran. Nah, ini termasuk kalimat apa? Kata benda, ya kan? Komponennya kan kata benda semua. Maka unsur-unsurnya harus ada pokok dan keterangan. Itu namanya kalimat. Kalau frasa itu hampir kalimat. Tapi lebih dari satu kata gitu. Itu frasa. Singkatnya pengertiannya begitu kalau frasa itu. Seperti ini kan. Lebih dari satu kata tetapi dia bukan kalimat. Itulah frasa. Kalau kata kan satu kata aja, itu kata namanya. Kalau frasa lebih dari satu kata tetapi bukan kalimat gitu. Nggak usah definitifan, pengertian penjelasan begitu aja udah cukup mewakili atau menggambarkan atau merepresentasikan perbedaan antara kata, frasa dan kalimat. Cukup gitu. Itu aja ya. Iya. Kalau Pancasila termasuk frasa juga kan ya? Panca dan sila, ya frasa itu. Kayak gitu-gitu. Kan kelihatan perbedaannya. Jadi nggak usah banyak-banyak definisi, modifikasi definisi seperti yang video itu kan. Bahasa sesat adalah gini-gini. Tapi tidak merepresentasikan. Kan argumentasi dia kan klaimnya kan sunnatur rasul sesat. Harusnya dibikin kata-kata segerobak itu
bisa merepresentasikan ini sesat. Ketika kita lacak lagi kandungannya, poin-poin semuanya itu, rupanya hanya merepresentasikan bahwa ini tuh tidak ada gitu. Tidak ada dalam Al-Quran, makanya disimpulkan sesat. Itu mah bukan merepresentasikan namanya. Seperti kita mau ngebantah ruang lingkup motor gitu. Yang kita bahas motornya dong, seharusnya. Motor itu ada lampunya, ada joknya, ada stangnya, ada pedalnya, segala macam itu. Baru nanti kita perbandingkan dengan punya kita, argumentasi apa. Itu bukan motor loh kalau itu gitu. Itu sesat tuh namanya. Ini enggak ngebahas motornya, tetapi ngebahas motor tuh nggak ada di rumah saya gitu. Jadi motor itu sesat. Kalau nggak ada di rumah saya. Ngomong panjang lebar, segerobak, tapi nggak merepresentasikan tentang motor. Objek. Iya. Jadi kalau sunnatur Rasul, perilaku atau perikehidupan Rasul, ya kan? Sampai di sini udah secara bahasa sudah memenuhi, gitu. Nah, kita beralih ke ayat, potongan ayat ya. Fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kalau ini kalimat kata benda, berarti pokok kalimatnya yang mana? Kalau jumlah jar majrur nggak bisa jadi pokok kalimat. Ya. Uswatun hasanah. Ini naktun man'ut ya. Naktunnya hasanatun, man'utnya uswatun. Satu bundel ini itu makrifat, menentu ya. Karena ada yang menjadi sifatnya dan ada yang disifati. Yang jadi sifatnya apa? Hasanatun. Yang disifati uswatun. Jadi uswatun itu tauladan, suri tauladan ya. Uswatun itu. Atau contoh berbuat ya. Atau pola kehidupan. Pola itu bentuk contoh untuk mengukur yang lain. Nah, sifatnya adalah hasanatun. Hasanatun itu baik, bagus, indah, pas, tepat, mulus. Jadi suri tauladan yang indah, yang tepat gitu. Jadi kalau ini pokoknya berarti kan pokok itu apa? Pokok kalimat yang mau dijelaskan. Khobarnya itu keterangan. Berarti keterangan dari yang mau dijelaskan apa gitu. Yang mau dijelaskan itu adalah uswatun hasanah. Keterangannya fi Rasulillah. Jadi suri tauladan yang indah ada di dalam Rasulullah gitu. Ya kan? Ini ada dalam ini. Ini adalah ini gitu. Kan fi-nya itu di dalam atau pada atau dalam gitu. Ya kan? Satu bundel ini kalimat. Tapi kalau fi Rasulillah hanya aja ini enggak usah. Itu bukan kalimat. Tapi frasa gitu. Begitupun uswatun hasanah saja ini enggak usah frasa. Tapi kalau digabung frasa tambah frasa menjadi kalimat. Kalimat itu harus ada unsur-unsur tertentu. Kalau dia bentuknya kalimat kata benda, unsurnya adalah pokok kalimat dan keterangan kalimat. Komponennya kata benda semua biasanya. Kalau kalimat campuran itu unsur-unsurnya apa? Pokok kalimat dan keterangan kalimat. Dan keterangan kalimatnya pun merupakan kalimat. Makanya disebut campuran. Kalau kalimat kata kerja itu unsur-unsurnya minimal ada subjek dan keterangan kerja. Cukup membedakan gitu, tiga itu. Penjelasan singkat cukup membedakan perbedaan antara kalimat kata kerja, kalimat kata benda, dan kalimat campuran. Jadi nggak usah ngomong panjang lebar, tapi tidak merepresentasikan ya, gitu maksud saya. Tidak mewakili atau menggambarkan objek yang mau kita bahas gitu. Itulah ruang lingkup. Nggak usah bertele-tele, modifikasi definisi segala macam, nggak perlu kalau cara menjelaskan kita itu sudah cukup mewakili atau merepresentasikan gitu. Bisa ditangkap ya maksudnya? Ya kalau contoh itu banyak contoh. Misalnya mau membahas objek adalah rumah makan misalnya. Tunjuk aja rumah makan itu yang ada sendoknya, yang ada piringnya, yang ada mejanya, yang ada lauknya, yang ada pauknya. Jangan nanti kompresor masuk ke situ, terus ban itu bukan rumah makan lagi gitu.
Cukup begitu aja penjelasannya bisa gitu. Sudah mewakili atau merepresentasikan tadi. Jadi kembali ya, jadi bicara tentang Rasulullah ya. Berarti yang mau dijelaskan dari fi Rasulillah ini apa? Uswatun hasanah. Singkatnya, bicara Rasulullah itu bicara tentang uswatun hasanahnya. Itu yang mau dijelaskan. Jadi nanti kalau ini harus dibawa ke ayat-ayat lain yang berhubungan dengan istilah Rasul ya, atau frasa Rasulullah ya. Jadi ketika kita ketemu istilah Rasul ataupun frasa Rasulullah itu orientasinya harus kepada yang mau dijelaskan, yaitu uswatun hasanahnya gitu. Jadi bukan fisiknya gitu loh. Contoh misalnya, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, ya kan? Tegaskanlah, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ikutilah aku itu maksudnya ikutilah Nabi Muhammad sebagai Rasul. Kesini larinya, berarti ikuti uswatun hasanahnya. Menjadilah yang mengikuti itu adalah pelaksananya. Gitu. Pelaksana sunnah Rasul. Atau nantilah, itu kan sunnah Rasul kan di sini kan. Pelaksana uswatun hasanahnya. Kalau pelaksana dengan Rasul itu beda nggak? Pelaksana uswatun hasanah dengan Rasul, fungsi Rasul itu sendiri. Rasul itu sendiri. Kalau Rasul kan dia uswatun hasanah. Berarti dia pola, contoh. Kalau pelaksana berarti yang mengikuti contoh. Pelaksana, contoh. Kalau Nabi Muhammad itu dua fungsi dia. Sebagai yang mengikuti uswatun hasanah, dia juga sebagai yang menjadi contohnya gitu. Dua fungsi dia. Makanya ada Muhammadan abduhu wa rasuluhu, ya kan gitu. Jadi selain jadi abduh juga menjadi rasul gitu. Ini dua fungsi yang berbeda gitu. Dua tata laksana yang berbeda gitu. Bisa dibedakan kan antara abduhu. Abduhunya itu ngikutin uswatun hasanah. Rasulnya adalah jadi uswatun hasanah. Ini beda kan? Gitu pengertiannya. Nah ini dua ini harus dipecah dulu gitu. Itu tadi sunnah Rasul. Jadi ketika ada ketemu Rasul berarti di sini sudah melekat nggak uswatun hasanah? Kalau dilihat dari ini ya. Berarti di sini sudah mengandung uswatun hasanah. Gitu. Setiap ada fi Rasulillah selalu ada uswatun hasanah. Begitu cara memahaminya. Jadi ini menjadi apa terhadap ini? Menjadi yang menentang ini apa menjadi komentar kalimat yang panjang menjadi singkat? Jadi komentar aja dia. Ini komentarnya selengkapnya. Taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima. Aku tinggalkan pada kehidupan kalian amrun. Amrun itu urusan. Kalau bentuk duanya amroni. Kalau dia fatah dan kasroh itu amroini. Dia alternatifnya kalau nggak patah, kalau nggak kasroh. Kasroh apa patah aja? Patah. Karena dia objek dari taraktu, ya. Jadi aku tinggalkan dua perkara fikum pada kalian atau dalam kehidupan kalian. Yang lantadilu, yang kalian tidak akan sesat. Ma tamassaktum, selama tamassaka ya tamassaku tamassukan, artinya berpegang ya. Berpegang teguh. Kalian berpegang teguh terhadap dua tadi, yaitu apa? Kitaballahi wa sunnata rasulihi. Nah, sunnata rasulihi itu dia nggak pakai, kenapa nggak pakai alif lam di sini? Kalau di sini kan pakai alif lam. Bedanya apa? Ini bicara tata bahasa Al-Qur'an ya, bukan bicara ayat Al-Qur'an, nanti salah paham lagi nanti. Tata bahasanya itu ada dalam Al-Qur'an gitu. Kenapa di sini nggak pakai alif lam? Karena dia sudah majemuk dengan hi, sudah menentu gitu.
Kalau hi-nya dihilangin, dia jadi ada alif lam di sini. Harus ada alif lam. Kenapa? Karena kaidah dalam Al-Qur'annya begitu untuk tata bahasa ya. Jadi kembali lagi tata bahasa, ayat dan makna itu tiga hal yang berbeda tetapi tidak bisa dipisahkan gitu. Dia seperti gula dengan manisnya. Kalaupun harus dipisahkan itu untuk kepentingan menjelaskan seperti ini. Kayak kita ini itu kan nggak bisa dipisahin motor itu. Kalau dipisahin dia nggak jalan dia motor itu. Tapi kalau untuk kepentingan menjelaskan aja, kita harus bongkar itu. Fungsi-fungsi pedal apa segala macam kita harus jelasin semua, kita bongkar gitu. Kita bongkar dalam bentuk penjelasan, bukannya motornya dibongkar. Itu bukan. Untuk kepentingan sekedar menjelaskan. Harus dipecah itu, mana tata bahasa, mana ayat, mana makna gitu. Tiga itu. Sampai mana tadi? Itu sekarang suka ngelindur itu kan. Ya, jadi di sini sebenarnya sama. Maknanya pun sama gitu. Sunata Rasul. Peri kehidupan Rasulnya. Hiknya itu ke Allah. Kalau yang itu tuh hadis, Pak. Ini hadis. Kalau yang bawah ini ayat, kopelan ayat. Ya, penggalan ayat. Tapi sudah memberikan makna gitu. Memberikan makna kontekstual ya. Sampai di sini bisa ditangkap nggak maksudnya?